Pertanyaan kita selanjutnya, mengapa Allah menyesal? Dan Saul juga menyesal. Di dalam bagian ini saudara, Allah menyesal secara nilai antropomorfis. Allah menyesal mengungkapkan secara bahasa manusia. Karena menjadikan Saul menjadi raja. Jadi Allah menyesal bukan karena tindakan Saul. Dalam konsep reform tidak pernah dikatakan Allah menyesal setelah melihat manusia dalam tindakannya. Allah membunuh peristiwa daripada zaman Nuh karena Allah menyesal telah menciptakan mereka. Allah ingin membunuh peristiwa Sodom dan Gomora karena kejahatan mereka yang sangat luar biasa. Jadi dalam bagian ini Allah menyesal karena Saul sudah diizinkan menjadi raja. Dan bukan karena tindakan Saul. Kita secara manusia bisa menyesal. Kenapa kita menyesal? Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Maka kita menyesal. Nah dalam bagian ini saudara, kenapa kita harus membangun satu argumen berpikir demikian? Jika Allah menyesal karena tindakan Saul, berarti Allah itu tidak maha tahu. Tapi Allah kita Allah yang maha tahu. Dia tahu bagaimana Saul menjadi orang yang akan tidak taat kepada dia. Jadi dalam bagian inilah saudara, kalau Allah itu menyesal karena tindakan Saul, berarti Allah itu seolah-olah jadi salah karena memilih Saul. Nah, jadi dalam argumen inilah saudara kita baru mengerti Allah itu menyesal hanya mengungkapkan satu nilai perasaan hati Tuhan untuk kita mengerti. Ketika Allah dikatakan Allah itu melihat, pertanyaan saya, Alkitab mencatat, Allah punya mata tidak? Tidak, karena dia roh adanya. Allah mendengar, apakah Allah punya kuping? Tidak secara lahiriah seperti kita. Itu sedang mengungkapkan bahasa manusia. Allah berbicara. Apakah Allah punya mulut? Tidak. Itu menunjukkan bahasa manusia. Allah menjamah. Apakah Allah punya tangan dan punya jari? Tidak. Allah itu roh. Jadi ketika Allah itu menyesal, ini secara antropomorfis menunjukkan belas kasihan Tuhan. Dan menunjukkan kesedihan hati Tuhan. Nah di dalam bagian inilah saudara, kadang-kadang orang tidak memahami kalimat ini. Kita bisa katakan memang tidak mudah. Tuhan di dalam seluruh nilai kedaulatannya, pengetahuan dan kebijakannya, kadang-kadang melampaui akal dan pikiran kita. Tetapi Allah itu luar biasa, mengirim anak yang tunggal Yesus Kristus untuk sebagai standar kita bisa memahami dia dalam seluruh kebenaran firman-Nya. Jadi ketika Allah itu menyesal, bukan berarti Allah itu mut-mutan. Ketika Allah itu menyesal, bukan berarti Allah itu tidak maha tahu. Allah itu maha tahu. Dan bagaimana dengan penyesalan daripada Saul? Di dalam bagian itu Samuel katakan, karena engkau sudah melakukan kejahatan ini. Ya, jadi melanggar perintah Tuhan. Samuel bilang, engkau sudah melakukan kejahatan ini. Engkau akan dicabut daripada jabatanmu sebagai raja. Dan saat itulah kita melihat Saul begitu sangat menyesal. Dia minta lagi satu kesempatan. Dia minta lagi belas kasihan. Jangan tinggalkan aku Samuel. Jangan tinggalkan aku Samuel. Samuel dengan tegar mengatakan, engkau akan tidak lagi menjadi raja. Engkau dikatakan orang jahat. Sampai dia seperti mengemis dan mengemis. Dan akhirnya Samuel tetap tinggal. Tapi tinggal bukan untuk menyenangkan hati Saul. Tinggal untuk menyatakan keadilan Tuhan. Di manakah Raja Agag? Bawa ke sini. Raja Agag mendengar. Engkau dipanggil oleh Samuel. Wih, dia senang. Pasti aku dapatkan belas kasihan. Aku selamat, aku selamat. Kenapa? Karena dia adalah hamba Tuhan. Aku selamat, 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 selamat. Ternyata datang untuk diapain? Untuk dicincang. Wih. Ini menunjukkan kepada kita satu tindakan yang luar biasa, saudara. Bagaimana Samuel dikatakan dia membunuh Agag dan mencincangnya.
untuk mewakili keadilan Tuhan, untuk mewakili akan murka Tuhan, untuk mewakili akan nilai hukuman Tuhan itu Raja Agag yang begitu sangat sombong. Maka dibunuh di hadapan daripada Saul dengan seluruh dari orang Israel pada saat itu. Itu pembunuhan yang pasti sangat sadis. Tapi pada saat itulah kita melihat keputusan Tuhan itu suci. Keputusan Tuhan itu benar. Keputusan Tuhan selalu mengandung sesuatu kesempurnaan untuk seluruh ciptaan Dia di depan. Dan di sini kita melihat Saul pun menyesal. Tapi Saul menyesal bukan karena iman. Saul menyesal bukan karena dia mengerti tentang hati Tuhan. Saul menyesal karena tahu akibat perbuatannya. Dia tidak akan dipertahankan tahtanya. Di dalam konsep daripada Alkitab, penyesalan, metanoia, repentance, daripada divine being, adalah satu pertobatan di dalam kasih daripada Tuhan. Itu kita bertobat karena kita mengenal akan Tuhan. Kita bertobat karena secara iman kita sungguh-sungguh membangun satu komitmen tidak mau lagi melakukan perbuatan itu. Jadi pertobatan Saul adalah pertobatan manusiawi. Bukan pertobatan di dalam nilai Tuhan, tapi pertobatan dalam nilai manusiawi setelah tahu akibatnya. Sama seperti Yudas. Yudas juga bertobat, tanda kutip penyesalan tanpa nilai pembaruan iman. Tanda kutip penyesalan tanpa nilai komitmen, maka dia bunuh diri. Siapapun yang melakukan kejahatan, pada waktu terungkap kejahatannya, selalu menyesal. Minta belas kasihan daripada aparat pemerintah, polisi, tentara, dan lainnya menangkapnya. Ini wajar. Tapi apakah ini berkaitan dengan iman? Tidak. Apakah ini berkaitan dengan pengenalan akan Tuhan? Tidak. Apakah ini berkaitan dengan seluruh komitmen dia pembaruan sungguh-sungguh? Dia akan membenci dosa itu? Tidak. Jadi Saul menyesal. Penyesalan yang terlambat. Penyesalan tanpa pertobatan, penyesalan tanpa pembaruan, penyesalan tanpa komitmen, sama dengan Yudas. Jadi di sini saudara kita melihat Saul gagal karena ketidakmampuannya mengerti firman Tuhan. Mendengar tapi tidak untuk dimengerti. Mendengar diambil daripada 80%-nya. 20% dia tidak taati. 90% kita taati, 1% tidak kita jalankan, tetap kita dikatakan tidak taat. Karena ketika kita mentaati firman, itu harus bersifat total, tidak boleh 99%. Nah, di sini menunjukkan kepada kita, Bapak Saudara, betapa pentingnya ketika kita mengajar, ketika kita memberitakan firman, untuk orang mengerti. Alkitab berkata dalam Kejadian 6, Nuh disebut pemberita firman, pemberita kebenaran, maka dia adalah orang benar. Di dalam pendalaman kita mungkin bertanya, bagaimana peristiwa daripada Nuh dikatakan dia orang benar? Ternyata dia adalah pemberita kebenaran. Berarti sebelum Allah menghancurkan orang-orang pada zaman Nuh, Nuh dipakai Tuhan memperingatkan kejahatan mereka. Nuh memperingatkan mereka yang melakukan satu pembunuhan, perjudian, perjinaan, dan yang lain-lain. Diingatkan. Tapi mereka mencemooh daripada Nuh. Maka Nuh mereka anggap orang gila. 100 tahun lebih hidupnya dipakai hanya untuk membangun bahtera Nuh. Lebih baik Nuh ikuti kami, joget-joget, nikmati hidup ini. Jadi disitulah saudara terjadi peperangan dalam mengerti Nuh kehendak Tuhan. Manusia mengerti kehendak diri dalam kepuasannya. Nuh mengerti bagaimana memuaskan Tuhan. Nuh memakai otoritas Tuhan dalam kebenaran. Mereka memakai otoritas kebebasan sebagai satu nilai pilihan mereka. Dan ini adalah jahat di mata Nuh. Tapi mereka melihat Nuh sebagai orang yang gila. Jadi memang sulit saudara, ketika orang tidak mengerti firman Tuhan.
Kita mau berdebat apapun sulit. Kenapa saudara? Terminologi berpikirnya, start point-nya sudah beda. Melihat dari kacamata atas ke bawah sudah beda. Melihat daripada seluruh proses di depan sudah beda. Maka pada waktu orang tidak mengerti teologi, kita berdebat, itu tidak akan mereka mengerti. Kenapa? Karena substansi terminologi, silogismnya, reasonnya, semuanya sudah beda. Tidak mungkin menemukan titik temu. Jadi di sini saudara kita belajar, Saul ketika dia menyesal, bukan karena ada titik temu dalam terang firman. Dia menyesal dalam nilai pertobatan. Dia menyesal dalam nilai komitmen. Dia menyesal minta pembaruan pada Tuhan karena dia sudah tahu dia menyedihkan hati Tuhan. Tidak. Kita belajar dalam bagian ini saudara. Ketika kita melihat anak-anak kita menyesal, hati-hati. Penyesalan secara manusia karena tahu akibat, karena tahu hukuman. Atau engkau menyesal sungguh-sungguh karena engkau sudah mengerti hati Tuhan, seluruh perbuatanmu dosa di mata Tuhan. Dan engkau, apakah engkau sungguh menyesal karena engkau sudah tahu, engkau sudah ditebus oleh Kristus. Kenapa engkau lakukan ini lagi? Kenapa engkau menyedihkan hati Tuhan? Apakah engkau menyesal sungguh-sungguh, engkau punya komitmen untuk hidup lebih baik lagi? Nah, di sini kita lihat berbeda. Jadi penyesalan hati Tuhan ditulis secara antropomorfis. Ditulis dalam bahasa manusia untuk menunjukkan hati Tuhan. Menyesal karena sudah menjadikan Saul raja. Bukan menyesal karena perbuatan Saul. Kalau itu penyebabnya, berarti Allah itu seolah-olah tidak mau tahu. Tidak.